Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Nandasari, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar Undang-Undang ITE yang ada di Indonesia. Adapun pengertian Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termaksud tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data exchange atau AD, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, serta huruf, tanda, angka, kode, dan lain sebagainya yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Asas Undang-Undang ITE, pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan dari Undang-Undang ITE, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan dapat bertanggung jawab. 4. Dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Yang pertama, perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang ITE. Namun demikian, secara lebih spesifik, ketentuan tentang larangan hanya diatur dari pasal 27 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator normal, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia. Itu berdasarkan pasal 37 Undang-Undang ITE dan tindakan yang merugikan orang lain yang diatur di dalam pasal 36 Undang-Undang ITE. Adapun ketentuan norma primer atau larangan yang diatur di dalam Undang-Undang ITE bisa dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 27, larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat sebuah yang dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan asusila diatur di dalam pasal 27 ayat 1. Sedangkan perjudian online itu diatur di dalam pasal 27 ayat 2. Nah, untuk pencemaran nama baik itu diatur di pasal 27 ayat 3. Untuk yang terakhir yaitu pemerasan dan atau ancaman itu diatur di pasal 27 ayat 4. Selanjutnya pasal 28 yang mengatur tentang berita bohong atau hoax kepada konsumen itu diatur di dalam pasal 28 ayat 1. Terus terkait suku, agama, ras dan antar golongan atau sara itu diatur di dalam pasal 28 ayat 2. Sedangkan pasal 29 yang mengatur tentang ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti. Selanjutnya, pasal 30 mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun diatur di dalam pasal 30 ayat 1 dan mengakses dan mengambil diatur di dalam ayat 2 pasal 30 serta menerobos,
mengakses sistem elektronik milik orang lain itu diatur di dalam pasal 30 ayat 3. Pasal 31 melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain diatur di dalam pasal 31 ayat 1 dan dari publik ke privat dan atau sebaliknya termasuk mengubah dan tidak mengubah itu diatur di dalam pasal 31 ayat 2. Pasal 32 larangan perubahan informasi dan atau dokumen elektronik baik pengubahan, pengerusakan, memindahkan, menyembunyikan diatur di dalam pasal 32 ayat 1. Sedangkan memindahkan ke tempat yang tidak berhak diatur di dalam ayat 2 pasal 32. Sedangkan membuka dokumen atau informasi rahasia yang diatur di dalam pasal 32 ayat 3. Selanjutnya, pasal 33 mengganggu sistem elektronik. Itu juga dapat dijerat dengan pasal tersebut. Pasal 34 mengenai larangan menyediakan atau memfasilitasi baik perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33 serta sandi lewat komputer, kode akses atau sejenisnya untuk memfasilitasi pelanggaran pasal 27 sampai dengan pasal 33. Selanjutnya yaitu pasal 35 terakhir, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan. Mengacu pada rumusan norma primer di atas, hal yang perlu diperhatikan adalah kedudukan operator norma pada pasal 36 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa apabila tindakan pelanggaran terkait pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang ITE mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pasal 36 bisa digunakan dengan adanya ketentuan kondisi atau syarat norma pada pasal 36 Undang-Undang ITE. Maka larangan dalam Undang-Undang ITE bisa dibaca dengan dua bentuk, yaitu pertama, larangan perbuatan yang tidak mensyaratkan akibat kerugian formil, dan kedua, larangan perbuatan yang mensyaratkan akibat kerugian material, sebagaimana diatur di dalam pasal 36 Undang-Undang ITE. Berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, terlihat bahwa dalam penerapan Undang-Undang ITE memiliki dua mekanisme dan bergantung pada peristiwa hukum yang terjadi. Hanya perdebatan yang kerap kali terjadi adalah penentuan unsur kerugian. Apakah bentuk kerugian itu harus berupa materi atau bentuk kerugian bisa termasuk bukan kerugian materi. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa bentuk kerugian harus nyata, namun demikian tidak harus material, bisa juga reputasi. Hal ini berdasarkan pada argumentasi bahwa aturan hukum bentuknya konkret yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang konkret. Oleh sebab itu, ketika menentukan suatu jenis kerugian, maka kerugian tersebut haruslah konkret, bukan hanya berdasarkan apa yang dirasakan oleh secara subjektif. Sekian pengetahuan dasar tentang Undang-Undang ITE dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.